我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, gimana nih kabar kalian para pecinta Battle Through the Heavens yang tersebar di seluruh benua Doki? Udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay kuilah. Nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang memulai perjalanan menuju ke bagian terdalam tingkat ketiga makam surgawi. Perjalanan mereka pun berjalan lancar setelah menghadapi 4 tubuh energi tingkat 8 dozun dan tingkat 9 dozun. Setelah menghadapi kesulitan tersebut, perjalanan selanjutnya pun lebih lancar setelah mereka membunuh semuanya. Namun kelancaran ini tidak berlangsung lama. Ekspresi kelompok Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih serius karena mereka mulai merasakan tekanan yang perlahan menyebar dari jarak dekat di depan mereka. Alis kelompok Xiaoyan pun mengerut ketika mereka merasakan tekanan semacam ini. Mereka menyadari bahwa ini adalah kekuatan di tingkat Banseng. Kecepatan mereka juga secara bertahap melambat. Jika mereka tidak dapat melewati penghalang ini, mereka harus berhenti menyebutkan makam Xiao Xuan. Xiaoyan pun segera berkata dengan lembut agar semuanya berhati-hati. Daerah di mana pandangan Xiaoyan tertuju ditutupi oleh kabut energi. Tak lama angin bertiup dan menyebabkan kabut menyebar. Setelah hamburan kabut energi ini, gunung batu setinggi 1000 meter tiba-tiba muncul di depan mata. Mata kelompok Xiaoyan pun segera terkunci ke puncak gunung. Sosok hitam diam-diam duduk di atasnya dan sebuah pedang merah tua telah ditempatkan di hadapannya. Ekspresi kelompok Xiaoyan pun perlahan berubah menjadi serius ketika mereka merasakan aura sombong yang menyebar dari sosok tersebut. Sementara kelompok Xiaoyan memasang ekspresi serius, sosok di gunung batu besar itu pun tiba-tiba bangkit dan aroma berdarah tiba-tiba melonjak. Xiaoyan pun dengan lembut menghembuskan nafas saat melihat tubuh energi itu berdiri. Hatinya tidak takut saat panas yang berapi-api melonjak di dalam matanya. Melawan seorang elit Banseng ini akan menjadi pertama kalinya dalam hidup Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berkata agar mereka tidak perlu bersembunyi lagi karena keberadaan mereka telah diketahui. Kelompok Gu Qingyang pun mengangguk saat mereka melihat sosok itu perlahan berdiri di atas gunung. Mereka pun perlahan berjalan keluar dari bayang-bayang. Gu Hua tersenyum pahit dan berkata sepertinya akan ada pertempuran sengit kali ini. Berkelahi dengan seorang elit Banseng adalah hal yang cukup gila untuk dilakukan dari sudut pandang mereka. Sementara itu tinju besar Gu Xing pun perlahan terkepal. Pada saat ini wajahnya benar-benar ditutupi dengan keseriusan. Aura agung yang kuat namun tenang melonjak keluar dari tubuhnya. Gu Qingyang pun dengan lembut berkata agar semua orang harus berhati-hati. Lawan kali ini bukanlah orang biasa. Sementara itu di sisi lain sosok tersebut pun melihat ke bawah dari puncak gunung dan melihat ke atas kelompok Xiaoyan. Sosok tersebut berkata bahwa penyusup harus menyadari konsekuensinya saat mereka melangkah ke tempat ini. Kelompok Xiaoyan pun segera mengerutkan keningnya. Mereka melihat sosok manusia yang memegang pedang besar di atas puncak gunung. Ia samar-samar mengeluarkan aura yang sangat kuat, ganas, dan jahat. Keganasan dan kejahatan bercampur satu sama lain. Terlebih lagi hal yang membuat hati Xiaoyan tenggelam adalah mata sosok ini tidak berongga seperti tubuh energi lainnya. Jelas sosok energi ini pasti memiliki kecerdasan yang hebat. Ledakan pun segera terjadi dengan kaki sosok tersebut yang menginjak gunung batu saat kekuatan menakutkan meletus. Dengan segera kelompok Xiaoyan pun melihat banyak retakan sepanjang 10 meter menyebar seperti banyak ular berbisa. Mereka menyebar sampai ke bawah dari puncak gunung dan dalam sekejap mata gunung batu ini menjadi goyah. Sosok tersebut pun dengan lembut memutar lehernya dan bergumam bahwa sudah bertahun-tahun sejak ia mencicipi darah manusia. Ia hampir lupa bagaimana rasanya. Sepertinya ia harus memperkenalkan diri sebelum menyerang. Sosok tersebut pun berkata bahwa ia disebut dengan Shen Shedao. Pernahkah mereka mendengar nama tersebut? Sudut mulut kelompok Xiaoyan pun tanpa sadar berkedut saat mereka melihat sosok merah tua yang telah mengangkat kelapanya dan menatap mereka. Orang ini telah mati selama ratusan atau bahkan ribuan tahun dan siapa orang yang mengetahui panggilan sosok tersebut? Sosok yang bernama Sensei Dao pun menggelengkan kelapanya dengan agak kecewa. Ia berkata sepertinya ia benar-benar telah dilupakan. Perasaan seperti ini benar-benar sungguh tidak menyenangkan. Ia harus menyelesaikan mereka semua dengan cepat.
Pedangnya yang berdarah sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ekspresi Xiaoyan pun tiba-tiba berubah ketika kaki Shen Shadow itu bergetar. Ia melambaikan lengan bajunya dan angin menyembur keluar darinya sebelum dengan keras menabrak tubuh Gu Zhen. Kekuatan yang kuat pun mengirim Gu Zhen terbang dan Xiaoyan meminta semua orang untuk berhati-hati. Tak lama sebuah cahaya berdarah muncul dari ruang di mana Gu Zhen sebelumnya berada. Sebuah selokan yang dalam pun terbentuk di tanah setelah serangan tersebut mendarat. Suara terkejut dipancarkan dari ruang kosong setelah serangannya meleset. Xiaoyan seketika merasakan tatapannya berhenti pada tubuh Xiaoyan, menyebabkan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Keringat dingin menetes di dahi Xiaoyan setelah menyadari bahwa kecepatan mengerikan yang dimiliki orang ini benar-benar menakjubkan. Apakah ini perbedaan antara Banseng dengan elit Dozun? Setelah pemikiran tersebut terlontar, kaki Xiaoyan pun mundur dengan cepat. Setelah itu Xiaoyan, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya pun berkumpul. Jika kekuatan Xiaoyan tidak meningkat selama 1 tahun ini di makam surgawi, ia tidak akan dapat menemukan serangan oleh Shen Shadow sebelumnya. Tak lama kelompok mereka pun mendiskusikan beberapa hal dan bersiap untuk menyerang. Mereka pun bertukar pandangan dan tubuh mereka bergegas keluar pada waktu yang hampir bersamaan. Gu Qingyang dan Sun Er saling bertukar pandangan dan tangan mereka buru-buru membentuk banyak segel saat mereka berteriak pada saat yang bersamaan ketika mereka mengeluarkan teknik segel membalikan tanah. 2 segel cahaya energi terang dengan cepat terbentuk di kedua tangan mereka. Setelah itu mereka pun dengan kejam menembakkannya ke arah Shen Shadow. Shen Shadow pun tersenyum jijik ketika ia melihat 2 segel cahaya energi menembak ke arahnya. Ia berkata bahwa ini hanyalah trik kecil dan pedang di tangannya menebas udara dan 2 bilah besar bersinar merobek ruang yang memecahkan 2 segel cahaya energi. Kekuatan pedang yang tersisa bergegas menuju 2 orang yang telah menyerang, namun mereka buru-buru menghindari serangan tersebut. Setelah memaksa Sun Er dan Gu Qingyang kembali, tanah tempat Shen Shadow berdiri pun tiba-tiba mulai tenggelam. Pilar lava yang sangat besar dengan keras menyembur keluar bersama dengan kekuatan yang menakutkan. Shen Shadow pun mendengus dingin dan kakinya segera menginjak tanah dengan keras. Pilar lava besar telah runtuh di bawah kakinya dan lava panas menyebar ke segala arah dan melelehkan bebatuan besar di sekitarnya. Sesosok dengan cepat muncul di belakang Shen Shadow saat cahaya pedang yang sangat besar menghantam dengan cara yang tidak sopan ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik flame splitting tsunami. Dengan ayunan pedangnya, Shen Shadow tidak hanya dengan mudah merobek cahaya pedang Xiaoyan tetapi juga memotong Xiaoyan tanpa kekuatan yang berkurang. Kekuatan yang sangat kuat yang terkandung di dalam serangan itu mengguncang tubuh Xiaoyan kembali lebih dari belasan langkah sebelum akhirnya ia bisa menstabilkan dirinya. Shen Shadow pun tidak punya waktu untuk mengejar Xiaoyan ketika tiba-tiba Gu Hua, Gu Xing, dan Gu Zhen dengan cepat menyerangnya. Mereka melepaskan keterampilan Do yang sangat kuat dan tanpa ampun menyerang ke arah Shen Shadow. Menanggapi hal itu, Shen Shadow pun dengan dingin tertawa dan ia segera mengepalkan tangan kirinya sebelum tiba-tiba menyerang ke depan. 3 cahaya darah berubah menjadi 3 harimau ganas yang seketika bertabrakan dengan ketiganya. Setelah dipukul dengan kuat oleh Shen Shadow, mereka pun memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka pun dipaksa mundur dan mereka bertiga dengan cepat mengeluarkan inti energi dan buru-buru menyerapnya sementara mereka dengan cepat menarik diri. Gu Qingyang pun berteriak dengan suara yang dalam agar mereka menyerang bersama-sama. Ia pun segera melintas dan bergegas ke depan. Segera setelah itu Sun Er, Gu Zhen, dan yang lainnya sekali lagi menyerang. Doki di dalam tubuh mereka pun meledak hingga pada batasnya. Banyaknya serangan yang meletus dalam sekejap membuat Shen Shadow menjadi lengah. Segera setelah itu ia dengan cepat menstabilkan dirinya sendiri. Pedang besarnya menari di tangan dan tidak hanya mampu memblokir semua serangan oleh kelompok Gu Qingyang. Pedang tersebut pun terkadang menembakkan cahaya pedang tajam yang menyebabkan beberapa dari mereka dikirim ke dalam kebingungan. Tak lama Shen Shadow pun sekali lagi melepaskan serangan tajam dan kakinya segera menginjak tanah bersamaan dengan tubuhnya yang tiba-tiba mulai berputar. Ia tampak seperti tornado berwarna merah darah. Ruang di sekitarnya juga runtuh menjadi lubang hitam dalam sekejap ketika ia mengeluarkan teknik air mata angin kekacauan pedang darah. Shen Shadow pun mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan yang berada di samping dan ia bersiap mencari kesempatan untuk menyerang. Ia pun tersenyum dingin saat ia mulai melangkah maju dan bergegas ke arah Xiaoyan. Kecepatan Shen Shadow ini benar-benar sangat cepat dan ganas hingga dalam sekejap mata ia sudah muncul di depan Xiaoyan.
Wajah Xiaoyan berubah sedikit saat ia mulai mengeluarkan teknik Skyfire 3 Mysterious Change perubahan tahap pertama, kedua, dan ketiga. Doki di dalam tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba menjadi liar dan ganas. Apalagi rasa gatal di antara alisnya kembali muncul. Pada saat ini ia tidak bisa lagi terlalu memperhatikan hal tersebut. Sementara itu, The Great Heaven Creation Palm sudah dengan cepat menyeduh di telapak tangan Xiaoyan. Pedang dari serangan Sensei Dao pun telah menembus udara kosong, namun tiba-tiba berhenti di atas kelapas Xiaoyan pada saat ini. Mata Sensei Dao pun menatap alis Xiaoyan dengan seksama dan ekspresi ketakutan muncul di matanya beberapa saat kemudian. Ia pun bertanya-tanya apakah itu adalah tato dari klan Xiao. Apakah Xiaoyan sebenarnya adalah anggota dari klan Xiao? Setelah melihat serangan yang berhenti, The Great Heaven Creation Palm yang berada di tangan Xiaoyan pun juga berhenti karena tindakan aneh dari Sensei Dao. Xiaoyan mengerutkan kening dan jari-jari kakinya menekan tanah saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Xiaoyan pun bertanya bagaimana ia mengetahui hal tersebut. Mata Sensei Dao pun menatap tajam ke alis Xiaoyan dan tato klan yang sebagian terlihat yang muncul di tempat itu sebelumnya telah benar-benar menghilang. Sensei Dao pun bergumam dan matanya tanpa sadar menyapu ke bagian terdalam makam surgawi. Ia segera berkata, bukankah semua anggota klan Xiao telah mati? Sementara itu Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya juga bergegas ke sisi Xiaoyan pada saat ini. Mereka bertanya apa yang telah terjadi. Xiaoyan pun hanya bisa menggelengkan kelapanya, tetapi ia tidak meninggalkan kehati-hatian di dalam hatinya. Gu Qingyang pun mengerutkan keningnya ketika ia melihat ekspresi Xiaoyan. Sensei Dao ini mungkin hanya tubuh energi, tetapi masih memiliki kecerdasan dan ingatan sejak ia masih hidup. Mereka pun bertanya-tanya apa yang menyebabkan ia merasakan ketakutan seperti itu. Tak lama Sensei Dao pun segera berkata kepada Xiaoyan, ternyata anak kecil ini sebenarnya adalah anggota dari klan Xiao. Mengingat kemampuan luar biasa dari orang itu, ia pasti merasakan ketika Xiaoyan masuk. Jika Sensei Dao membunuhnya, ia akan mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari keinginan membunuh orang itu di masa depan. Sesaat kemudian, aura berdarah yang menyebar di sekujur tubuhnya pun perlahan ditarik. Tangannya diayunkan dan pedangnya pun segera menghilang. Ia melirik ke arah Xiaoyan dan memerintahkannya dengan enggan agar mereka cepat pergi. Anggap dirinya beruntung kali ini. Kelompok Xiaoyan pun tercengang mendengar kata-kata ini. Mereka saling bertukar pandangan karena mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah pikiran. Sensei Dao pun berbicara agak tidak sabar ketika melihat ekspresi terperangah semua orang. Dia memerintahkan semuanya untuk berjalan ke barat dari sini. Jalan sempit ini adalah tempat berkumpulnya banyak ahli. Mereka pasti dapat menghindari sebagian besar dari mereka jika mereka berjalan ke barat dan mereka kemudian akan mencapai tujuannya. Xiaoyan bertukar pandangan dengan Gu Qingyang dan yang lainnya sebelum akhirnya ia menangkupkan tangannya dan berterima kasih banyak kepada tetua. Selanjutnya mereka pun perlahan mundur dan Doki di dalam tubuh mereka tetap dalam keadaan di mana ia bisa meletus kapan saja. Hanya setelah mundur lebih dari 100 meter dan melihat bahwa Sensei Dao tidak melakukan apa-apa, mereka pun menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka pun dengan cepat berbalik dan bergegas menuju ke bagian terdalam tingkat ketiga. Di tengah perjalanan, kelompok Xiaoyan pun masih diliputi dengan kebingungan. Kelompok Gu Qingyang yang terkejut pun segera bertanya apakah Xiaoyan tidak mengetahui alasan orang itu. Setiap kali aura Xiaoyan melonjak, tato klan Xiao muncul di dahi Xiaoyan. Sosok tersebut adalah mantan ahli top dan bagaimana mungkin ia tidak mengenalinya. Tubuh Xiaoyan pun seketika berhenti saat ia mendengar hal ini dan bertanya apa yang dimaksud. Tato klan apa yang Xiaoyan miliki? Gu Qingyang pun segera menjelaskan bahwa tato klan ini sepertinya hanya bisa muncul sementara. Hal itu pun menghilang dengan cepat dan berbicara secara wajar, Xiaoyan bahkan tidak bisa memiliki tato klan. Tato klan ini bergantung pada kekuatan garis keturunan yang akan diaktifkan. Namun kekuatan garis keturunan dari klan Xiao benar-benar telah habis. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya-tanya bagaimana mungkin ia bisa memahami ini sendirian. Dahinya memiliki jejak api di atasnya dan tanda api ini secara bertahap memucat setelah ia berhasil menelan api dingin tulang. Adapun mengenai tato klan apapun di dahinya, ia pasti belum pernah melihat sebelumnya. Xiaoyan pun segera berkata ketika auranya melonjak, ia menggunakan Skyfire 3 Mysterious Change. Namun apa hubungannya dengan tato klan dari klan Xiao? Banyak misteri melintas di benak Xiaoyan, tetapi ia tidak menemukan jawaban sedikit pun. Ini menyebabkan kerutan di dahinya benar-benar mengencang. Sebuah pemikiran melintas di hati Xiaoyan ketika ia menyadari bahwa sepertinya Sensei Dao ini dari sebelumnya tidak takut dengan tato klan Xiao.
Benda ini bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Alasan ia melepaskan mereka kemungkinan karena hal lain. Terlebih lagi sepertinya hal ini berhubungan dengan tato klan dari klan Xiao. Namun apa hubungannya dengan tato klan Xiao di makam surgawi yang bisa menghalangi Sensei Dao yang memiliki kekuatan Banseng? Sun Er di samping tiba-tiba mendapat jawaban dan berkata bahwa ini sepertinya dikarenakan oleh Xiao Xuan. Xiaoyan masih baik-baik saja ketika kata-kata ini diucapkan. Namun aura dingin merembes di bawah kaki kelompok Gu Qingyang. Xiao Xuan sudah mati selama bertahun-tahun dan bagaimana ia bisa menakut-nakuti Sensei Dao ini? Menanggapi hal itu, Sun Er pun perlahan menjelaskan alasannya. Makam surgawi ini benar-benar sangat misterius karena seorang elit basreng seperti Sensei Dao dapat bertahan hidup dengan cara apapun dan memiliki spirit sejak ia masih hidup. Dapatkah tetua Xiao Xuan yang mencapai puncak kelas doseng juga mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup? Kelompok Gu Qingyang pun seketika terdiam. Mata mereka segera beralih ke Xiaoyan. Meskipun ekspresi Xiaoyan tetap tenang, mereka masih bisa merasakan bahwa hatinya sangat berfluktuasi pada saat ini. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya berkata dengan lembut agar mereka segera pergi. Semua misteri ini akan terpecahkan ketika mereka mencapai tujuannya. Mereka pun sekali lagi bergerak dan kecepatan tubuh mereka tiba-tiba meningkat. Mereka pun berubah menjadi garis hitam buram yang dibebankan ke dalam kabut energi samar. Singkat cerita, di dalam perjalanan, tiba-tiba suara angin kencang muncul di depan mereka. Segera dua sosok hitam perlahan mendarat di atas batu besar. Mereka mengabaikan semua orang dari atas dengan mata yang berisi ejekan ketika ia berkata kepada Xiaoyan bahwa kecepatannya benar-benar sedikit terlalu lambat. Ekspresi kelompok Xiaoyan tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar tawa berbahaya ini. Mereka tiba-tiba mengangkat kelapa mereka dan melihat dua sosok di kejauhan yang ternyata adalah Hunya dan Hunli. Guhua pun tanpa basa-basi menertawakan kedua sosok tersebut ketika ia melihat mereka. Ia berteriak bahwa sebenarnya mereka berdua adalah anjing tunawisma yang telah melarikan diri sebelumnya. Ia bertanya-tanya mengapa mereka memiliki keberanian untuk muncul sekarang. Hunya anehnya tersenyum menghadapi ejekan Guhua. Ia berkata agar mereka tetap tenang karena orang-orang yang akan menjadi tunawisma liar kali ini pasti adalah mereka. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Hunya dan Hunli pun perlahan mundur. Ketika mereka mundur, dua orang tua berpakaian abu-abu tampak seram diam-diam muncul di depan mereka dengan cara yang seperti hantu. Perasaan berbahaya yang tak terlukiskan segera muncul di hati mereka ketika mereka melihat dua lelaki tua berpakaian abu-abu ini muncul. Mereka pun segera menyadari bahwa kedua sosok tersebut memiliki kekuatan di tingkat doseng. Sementara itu, mata Xiaoyan pun menatap dua lelaki tua berpakaian abu-abu di depan Hunya. Meskipun tubuh kedua orang ini tidak berbeda dari orang biasa, namun mata mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian tanpa emosi. Kelompok Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa kedua orang tua ini adalah tubuh energi. Guhua pun mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, dari mana kedua bajingan ini menemukan tubuh energi doseng? Mengapa ahli seperti itu benar-benar membantu mereka? Gu Zhen menatap kedua tetua tersebut dan sesaat kemudian ia menggelengkan kelapanya dan mulai berbicara. Ia berkata karena kedua orang ini adalah anggota dari klan Hun. Meskipun mereka telah mati, namun arwah mereka tetap ada karena makam surgawi dan sepertinya kedua orang ini sudah bersiap. Gu Qingyang pun perlahan mengangguk sebelum akhirnya ia menyuarakan pikirannya. Ia berkata lebih baik saat ini mereka berpisah dan melarikan diri. Dua orang doseng, meskipun mereka adalah tubuh energi, namun mereka tidak cocok untuk dilawan. Semua orang pun terdiam ketika mereka mendengar kata-kata ini. Tak disangka mereka akhirnya akan mengikat diri mereka sendiri yang menyedihkan ini karena dua tunawisma yang tersesat ini. Sementara itu, mata acuh tak acuh seorang pria tua berpakaian abu-abu berhenti di Xiaoyan. Ia berkata ternyata klan Xiao sebenarnya belum dimusnahkan. Hunya pun dengan hormat menjelaskan situasinya kepada tetua tersebut. Ia berkata kepada tetua yang bernama Hundiao bahwa klan Xiao sudah tidak ada lagi. Namun orang ini mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai ketinggian ini. Karena itu tetua harus benar-benar melenyapkannya kali ini. Jika tidak, klan Xiao mungkin akan benar-benar pulih. Kejutan pun melintas di mata tetua Hundiao ketika ia mendengar perkataan ini. Ia benar-benar terkejut karena Xiaoyan tidak mengandalkan kekuatan garis keturunan. Ia pun menganggukkan kelapanya dan berkata jika ini permasalahannya, maka ia memang harus dihilangkan. Ekspresi kedua tetua tersebut pun seketika berubah menjadi sangat dingin.
Kakinya perlahan melangkah ke depan dan ruang sendiri berfluktuasi secara intens. Riak spasial melingkar menyebar di bawah kaki mereka. Gu Qingyang pun berteriak pelan saat melihat dua Hundiao bergerak. Tubuhnya memimpin saat ia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah kirinya. Ia memerintahkan semua orang untuk kabur dan Xiaoyan bersama dengan yang lainnya juga bergegas pergi pada saat yang bersamaan. Namun mereka mengambil arah yang berbeda ketika melarikan diri masing-masing. Tetua berpakaian abu-abu tersenyum dingin saat melihat kelompok Xiaoyan yang melarikan diri. Ia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan semua kebisingan dalam jarak 1000 meter tiba-tiba berhenti. Waktu sepertinya terhenti seiring dengan hal itu. Bersamaan dengan itu, kelompok Xiaoyan pun berubah menjadi patung di dalam ruang yang sunyi ini. Mata mereka yang berputar mengungkapkan kengerian. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini kekuatan dari seorang elit doseng yang asli. Mereka bisa mengendalikan ruang apapun sesuka hatinya. Dalam ruang ini, waktu dan ruang itu sendiri dapat dimodifikasi oleh mereka. Tak lama sebuah ledakan pun segera terjadi dengan nyala api emas yang sangat panas tiba-tiba meletus di dalam ruang yang diam. Nyala api muncul seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Energi yang meletus pada saat itu menghantam ruang yang sunyi ini sampai mulai beriak. Ledakan kembali terjadi ketika api ungu coklat tiba-tiba meletus di ruang yang berfluktuasi karena letusan api emas. Saat suhu yang menakutkan naik, riak ofensif yang telah diperkuat menyebabkan seluruh ruang menjadi tidak stabil. Doki di dalam tubuh Gu Qingyang dan yang lainnya beredar ketika ruang menjadi tidak stabil. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan lolos dari pengekangan. Namun mereka tidak berpisah dan melarikan diri lagi. Sebaliknya mereka berkumpul bersama dengan ekspresi yang semakin serius. Setelah pertarungan sebelumnya, mereka mengerti bahwa melarikan diri tidak menimbulkan halangan bagi dua elit doseng ini. Itu hanya akan menyebabkan perlawanan di pihak mereka berkurang. Sementara itu, kejutan pun melintas di mata dua pria tua berpakaian abu-abu ketika mereka melihat kelompok Xiaoyan yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melarikan diri dari ruang yang sunyi. Hundiao pun dengan dingin tertawa dan ia melebarkan mulutnya dan gulungan awan hitam melonjak dari dirinya. Mereka pun berkumpul menjadi ular piton hitam berukuran puluhan ribu meter dengan raungan. Ular pun mengayunkan ekornya yang besar dan kelompok Xiaoyan bisa merasakan suara berderak yang dipancarkan dari luar angkasa itu sendiri. Ruang kosong dihancurkan oleh serangan piton yang sangat besar ini. Serangan menakutkan seperti itu menyebabkan ekspresi kelompok Xiaoyan menjadi jauh lebih buruk. Seorang elit doseng benar-benar menakutkan, terlebih lagi ini hanyalah tubuh energi. Jika mereka menghadapi doseng yang asli, seberapa mengerikan pertempuran ini. Sementara itu, Xiaoyan pun menghela nafas dalam-dalam dan Skyfire Three Mysterious Change dilepaskan oleh Xiaoyan. Energi berkumpul seperti kilat di tangan kanannya. Ketika dihadapkan dengan seorang ahli dengan kekuatan seperti itu, tidak ada dari mereka yang diberi waktu untuk pemanasan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sedikit peluang untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Doki di dalam tubuh Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya juga mulai melonjak. Tekanan Doki yang kuat bertahan di samping mereka menghancurkan semua batu besar di sekitarnya. Tak lama sebuah titik cahaya hitam gelap muncul di telapak tangan Xiaoyan dengan cara yang seperti kilat. Tiba-tiba Xiaoyan membanting telapak tangannya di ruang kosong di hadapannya ketika ia mengeluarkan telapak tangan penciptaan surga yang agung. Bola cahaya hitam gelap pun dengan cepat muncul dan menyebar dengan cepat. Sementara itu, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya juga mengeluarkan skill Do kelas Tian. Mereka mengeluarkan teknik jari penghancur senyap dan itu adalah keterampilan Do kelas Tian yang pernah dilepaskan Gu Yao pada saat itu. Setelah itu, bola cahaya hitam dan jari dengan kejam bertabrakan dengan ular piton hitam besar yang telah merobek udara saat ditembakkan. Ledakan pun segera terjadi dengan tabrakan yang menakutkan menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi. Badai energi yang menakutkan pun menyapu dari titik tabrakan. Badai energi menyapu langit dan sosok hitam besar tiba-tiba melesat keluar dari dalam. Sosok tersebut ternyata adalah ekor ular piton yang sangat besar yang dengan kejam membanting ke arah kelompok Xiaoyan. Ledakan sonik yang dibuat menghancurkan tanah membentuk lubang besar yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kepucatan pun melonjak ke wajah kelompok Xiaoyan saat mereka merasakan kekuatan menakutkan dari ekor tersebut. Ekspresi Xiaoyan pun benar-benar berubah menjadi suram. Api surgawi di tangannya segera diedarkan dan ia juga sadar bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menyerang. Sementara kelompok Xiaoyan bersiap untuk membalas, ruang di kejauhan mulai berfluktuasi. Sesosok tiba-tiba melintas dan muncul.
Dengan lambaian lengan bajunya, sebuah kekuatan lembut mengangkat kelompok Xiaoyan, menarik mereka ke bagian terdalam makam surgawi dengan kecepatan seperti kilat. Hal yang tiba-tiba ini menyebabkan kelompok Xiaoyan benar-benar terkejut. Kekuatan melonjak di wajah Xiaoyan ketika ia melihat orang yang ikut campur tangan. Mereka benar-benar tak menyangka bahwa sosok yang ikut campur tangan adalah Sensei Dao. Sensei Dao pun mengabaikan kelompok Xiaoyan dan tubuhnya melesat saat ia mengutuk dengan ekspresi muram. Ia pun bertanya-tanya dari manakah para bajingan ini berasal. Jika orang itu mengetahui bahwa mereka telah terbunuh di sini, ia pasti akan membasuh semuanya dengan darah lagi. Sementara perubahan yang tak terduga yang tiba-tiba ini mengejutkan duo Hun Diao. Mereka pun dengan cepat pulih dan tertawa terbahak-bahak. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan berteriak, hanya Banseng yang berani bertindak kejam di depan mereka berdua. Mereka pun segera melambaikan tangannya dan berteriak untuk mengunci ruang. Tubuh Sensei Dao pun tiba-tiba terdiam setelah teriakan marah keduanya terdengar. Kejutan juga melonjak ke wajah semua orang pada saat ini. Dua elit doseng memang berada pada level yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan. Duo Hun Diao pun dengan dingin tertawa dan kaki mereka menginjak ruang kosong saat mereka muncul di depan Sensei Dao. Ia berkata bahwa Sensei Dao benar-benar berani ikut campur dengan kemampuan kecilnya. Tangan mereka pun melengkung saat mereka dengan kejam membanting ke dadanya. Namun ketika tinju kelompok Hun Diao masih berada setengah meter dari Sensei Dao, tiba-tiba mereka pun berhenti. Ekspresi dua doseng berubah saat mereka berteriak dengan marah setelah tinju mereka dihentikan. Mereka pun bertanya-tanya siapakah ini. Sebuah suara samar yang dipenuhi dengan aura kuno perlahan bergema melalui ruang sekitarnya. Ruang di mana duo Hun Diao berhenti mulai runtuh ketika suara tersebut berkata sepertinya masih ada anggota klan Hun yang tersisa di makam surgawi ini. Ekspresi ketakutan pun muncul di wajah Hun Diao dan tetua lainnya ketika mereka mendengar suara ini dan menyadari bahwa itu adalah Xiao Xuan. Tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba bergetar ketika ia mendengar seruan dari duo Hun Diao yang menyebutkan nama Xiao Xuan. Darah mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh dan riak ini sangat familiar. Sosok tersebut pun muncul dan mengangkat kelapanya dan memperlihatkan wajah yang tidak terlalu tampan namun membuat seorang wanita merasa ada sesuatu yang unik. Sosok tersebut pun berkata bahwa klan Hun adalah garis keturunan yang penuh kebencian. Mata duo Hun Diao pun menatap wajah yang sangat familiar saat keterkejutan dan kengerian melintas di mata mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, namun pria di depan mereka pernah berdiri di puncak benua. Hanya beberapa orang di seluruh benua yang bisa bertarung dengannya. Hun Diao pun menghirup udara dalam-dalam. Ia menekan rasa takut di dalam hatinya saat ia dengan lembut berbicara. Xiao Xuan mungkin sangat kuat, tetapi ia ditekan oleh makam surgawi. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan makam kapan saja ia suka. Ia hanya bisa meninggalkannya sekali setiap 10 tahun dan 10 tahun telah berlalu. Oleh karena itu, ia tidak akan bisa mengungkapkan dirinya sendiri. Lelaki tua berpakaian abu-abu di sampingnya pun segera bertanya, apakah dengan kata lain Xiao Xuan di hadapannya bukanlah dirinya yang sebenarnya? Hun Diao pun mengangguk dan keberanian di dalam hatinya semakin terlihat. Sosok Xiao Xuan pun segera berkata bahwa Hun Diao memang memiliki penglihatan yang bagus. Namun mereka berdua telah melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Dua bintang satu doseng bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya. Pria berpakaian hijau tersebut pun perlahan mengangkat tangannya setelah berbicara. Ia dengan lembut mengepalkannya sambil menghadap ke arah duo Hun Diao. Ia pun segera mengeluarkan kata pecah, membuat kelompok Xiaoyan segera terkejut melihat ruang dalam radius 10.000 meter seketika runtuh. Sebuah tangan gelap yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk. Setelah itu tangan tersebut pun secara acak menabrak duo Hun Diao. Banyak ledakan segera terjadi ketika tangan hitam gelap besar 10.000 meter dengan lembut terbanting saat tanah itu tampaknya mengalami gempa bumi. Tanah pun bergetar ketika banyak garis retakan menyebar di tanah dan memanjang ke kejauhan. Mata duo Hun Diao pun agak tercengang saat mereka menyaksikan ruang yang runtuh. Bahkan mereka tidak dapat menahan telapak tangan yang begitu menakutkan dan bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Dihadapkan dengan ruang yang runtuh dan tangan hitam besar yang mendekat dengan cepat, duo Hun pun mendengus aroma kematian yang menyebabkan tubuh mereka bergetar. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain. Salah satu dari mereka meraih Hun Ya, sementara yang lain meraih Hun Li sebelum akhirnya mereka pun melarikan diri.
Namun kecepatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk melarikan diri dengan lancar. Ruang itu sendiri tampaknya dihancurkan oleh tangan hitam besar tersebut. Oleh karena itu mereka berdua baru saja melakukan perjalanan 1000 meter, tiba-tiba serangan pun datang. Tangan besar tersebut pun tidak benar-benar menyerang mereka berdua. Sebaliknya angin yang menakutkan menembus ruang ketika jaraknya 1000 meter dari sosok yang melarikan diri sebelum akhirnya mendarat di tubuh para tetua Hun. Tubuh mereka bergetar hebat saat menghadapi angin yang menakutkan ini. Mereka bahkan tidak berhasil berteriak ketika mereka mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi ketiadaan. Kekuatan yang tersisa di tangan kedua sesepuh dengan kasar membuang Hunya dan Hunli sebelum mereka dihancurkan menjadi kehampaan. Mereka pun terbang ke kejauhan dan Xiao Zuan melirik Hunya dan Hunli yang telah dibuang. Tetapi ia tidak menghentikan mereka karena bintang 8 Dozun bahkan tidak sebanding dengan semut di matanya. Kelompok Xiaoyan pun menghirup udara sejuk dalam-dalam saat mereka melihat lubang yang terbentuk oleh ledakan tersebut. Kekuatan destruktif yang sangat menakutkan seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Sementara itu sosok pria berpakaian hijau di langit seketika berbalik. Matanya melompati Gu Qingyang dan yang lainnya sebelum akhirnya mendarat di Xiaoyan. Darah dalam tubuh Xiaoyan tampaknya mengalir lebih cepat saat mata pria berpakaian hijau ini mendarat padanya. Xiaoyan dengan paksa menahan kegembiraan di hatinya saat ia mengangkat kelapanya. Dua pasang mata hitam pekat pun seketika bertemu. Mata mereka yang saling bertautan berlangsung selama beberapa waktu hingga akhirnya senyum muncul di wajah pria berpakaian hijau. Senyum tersebut pun memberi Xiaoyan perasaan akrab yang terhubung oleh darah. Sosok tersebut pun segera berkata seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Ia benar-benar tidak menunggu selama bertahun-tahun dengan sia-sia.